Selamat pagi para saudara yang terkasih dalam Kristus. Renungan pagi Sabtu 22 Oktober 2022 bersama dengan Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dan marilah kita siapkan diri untuk masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Engkau memberi talenta kepada setiap orang sesuai dengan kehendak-Mu. Kepadaku pula Engkau memberi talenta untuk kepentingan bersama. Semoga aku dapat memberi diri dengan kerelaan dan ketulusan hati kepada sesamaku, sebagai balasan karena aku telah menerimanya dari-Mu. Amin. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jikalau tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, orang sering berpikir bahwa penderitaan seseorang ada kaitannya dengan dosa atau kesalahannya. Karena orang bersalah, Tuhan pasti membalas dengan nasib buruk. Bencana, malapetaka, sakit, atau nasib buruk bukan karena manusia yang mengalaminya mempunyai kesalahan yang lebih banyak daripada orang yang tidak mengalaminya. Yesus sendiri mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Bagi Yesus, semua orang bisa mengalami nasib buruk. Nah, yang penting manusia mau bertobat, mengakui dosa dan kesalahannya. Pertobatan lebih penting daripada mencari-cari sebab musabab dari orang yang tertimpa musibah atau nasib buruk. Semua manusia adalah orang berdosa tanpa kecuali. Akan tetapi, yang membedakan antara manusia satu yang berdosa dengan manusia yang
berdosa lainnya adalah apakah setelah berdosa orang tersebut menyadari kesalahannya, mengakuinya, menyesalinya, kemudian bertobat dan mengakukan semua perbuatannya tersebut atau tidak. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan memperbaiki diri. Para saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk lemah yang tidak luput dari kesalahan dan cenderung berbuat dosa. Namun yang penting dan yang lebih penting lagi adalah apakah kita mau menyadari bahwa kita milik Allah yang selalu memberi kepada kita harapan nyata. Harapan itu terwujud melalui kesempatan yang selalu kita dapati dari Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara tadi, dalam bacaan tadi, menyadarkan kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, dan kesempatan itu merupakan saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk berbuah dengan cara meninggalkan kehidupan kita yang penuh dosa. Jangan putus asa karena kesempatan itu selalu tersedia bagi kita. Sekarang, maukah kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam istirahat malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa raga kami. Bantulah kami, Tuhan, untuk bertobat bila kami telah jatuh dalam dosa. Kasih dan kerahiman berlimpah tak ada batasnya bagi kami. Maka Tuhan, jangan biarkan kami binasa oleh ketegaran kami dalam berbuat dosa. Tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami cepat berbalik kepadamu dan memperoleh rahmat pengampunan-Mu. Kristus Sang Penyelamat, berkatilah keluarga kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, bahkan juga mereka yang membenci kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.